Assalamualaikum pemirsa. Hari Raya Idul Adha ini Pak D Jokowi berkurban sapi. Kurban sapinya Pak D Jokowi kategori sapi jumbo pemirsa. Ini sapi made in Indonesia. Ternyata ya toh, sapi di Indonesia juga ada yang besar-besar ya. Nah, ini kita lihat nih ya, sapi Pak D Jokowi. Nah, waduh, besar gede yo. Waduh, mantap itu, mantap bener yo. Walah 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 walah. Sapi Pak D Jokowi ngamuk pemirsa. Kenapa ya? Apa itu sapi tahu hari ini hari raya Idul Adha? Atau sapi itu lagi pengen kawin yo? Pemirsa, ngomong-ngomong tentang sapi, selain kita bicarakan tentang sapi kurbannya Pak D Jokowi, kita juga bicarakan sapi-sapi kategori sapi raksasa, pemirsa. Sapi yang melebihi ukuran normal. Sapi yang kita tampilkan ini ada juga loh yang tercatat dalam Guinness World Record. Berarti sapi ini sudah tercatat sebagai sapi yang tertinggi dan terbesar di dunia pada abad ini. Nah, sapi-sapi yang terkenal memiliki ukuran besar antara lain sapi Belino, sapi Limousin, sapi Simmental, sapi Chianina, Shorthorn, dan sapi Brahman. Nah, sapi yang memiliki ukuran terbesar dan tertinggi saat ini berasal dari Australia, pemirsa. Karena terlalu besarnya, tidak ada yang mau beli sapi itu ya toh ya. Nah, kalau sapi itu ada di Indonesia, saya yakin Pak D Jokowi pasti mau beli ya toh sapi itu. Cuman masalahnya sopo yang sanggup motongnya ya toh. Dan cara bawanya itu loh pakai opo, karena kan terlalu berat ya toh ya. Sapi yang tertinggi dan terbesar tadi pemirsa itu namanya sapi Knickers. Ini tingginya 194 cm. Berarti hampir 2 meter ya toh ya. Wah, 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 besar sekali itu. Sapi ini tercatat sebagai sapi tertinggi dan terbesar dalam Guinness World Record. Wow, hebat ya. Mantap. Pada tahun 2014 sudah ada juga yang tercatat namanya sapi Blossom. Ini sapi dari American Holstein, tercatat sebagai sapi terbesar dan tertinggi. Tingginya 190 meter. Ada juga sapi dengan nama Belino dengan tinggi lebih dari 2 meter. Waduh, mantap. Sapi ini keturunan Chianina Italia, masuk dalam Guinness Book rekor itu pada tahun 2010. Pemirsa, daging sapi itu sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Manfaat yang pertama, mempertahankan massa otot. Daging sapi merupakan sumber protein berkualitas tinggi. Yang kedua, peningkatan kinerja saat olahraga. Senyawa penting untuk fungsi otot. Nah, yang ketiga, mencegah anemia. Anemia adalah kondisi di mana terjadi penurunan jumlah sel darah merah dan berkurangnya kemampuan darah untuk membawa oksigen, pemirsa. Nah, kekurangan zat besi salah satunya penyebab anemia. Gejalanya mudah lelah. Jadi daging sapi itu sangat kaya akan zat besi. Selain daging sapi, sapi juga mempunyai susu. Nah, susu murni sapi mengandung kalsium, fosfor, magnesium, vitamin A, vitamin B12, dan ada juga kandungan protein, karbohidrat, lemak, kalori, riboflavin, niacin, kolin, zinc, asam amino,
dan asam linoleat ya. Nah, serta potasium. Nah, sekarang saya kasih tahu ya manfaat susu sapi murni. Yang pertama, membantu pertumbuhan tulang. Yang kedua, menyehatkan jantung. Yang ketiga, menurunkan resiko kanker. Yang keempat, membantu pembentukan massa otot. Yang kelima, menurunkan resiko radang sendi. Nah, yang keenam, baik untuk penderita anemia. Yang ketujuh, mengendalikan berat badan. Yang kedelapan, mencegah gigi berlubang. Yang kesembilan, mencegah diabetes. Nah, bagi yang diabetes nih ya, ini baik ini untuk penderita diabetes. Yang ke-10, menjaga tubuh tetap fit. Yang ke-11, mengatasi depresi. Yang ke-12, membantu penyembuhan luka. Yang ke-13, meringankan kinerja otak besar. Yang ke-14, menetralisir racun. Nah, yang ke-15, meningkatkan kesehatan kulit. Nah, itu pemirsa manfaatnya, ya toh? Selain manfaat, sapi juga ada efek sampingnya juga pemirsa. Ini kalau terlalu banyak makan daging sapi, apalagi yang doyan bagian dalamnya itu loh, waduh bahaya itu, bahaya itu. Nah, terlalu banyak makan daging sapi bisa mengakibatkan antara lain, satu, mengantuk. Nah, ini bisa menyebabkan kelelahan dan kabut otak. Hal ini terjadi akibat protein dalam daging membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diproses ya toh. Yang kedua, perubahan pada rambut dan kulit. Vitamin C berperan dalam membentuk kolagen, protein yang memberi struktur pada kulit, rambut, kuku, tulang, dan banyak lagi pemirsa. Sedangkan dalam daging, vitamin C jarang ditemukan. Kulit kalian nanti bisa kasar dan bergelombang. Nah, mau nggak seperti itu kulitnya? Yang ketiga, mudah sakit. Kekurangan vitamin C dapat membuat kita mudah sakit pemirsa. Yang keempat itu sembelit. Daging tidak memiliki serat pemirsa. Serat hanya didapatkan dari buah-buahan, sayuran, biji-bijian. Jika kalian mengalami sembelit, itu tandanya tubuh kalian membutuhkan serat. Nah, yang kelima, gangguan jantung. Manfaat lain dari serat menjaga penyerapan kolesterol yang dapat melindungi jantung. Daging tinggi lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol. Nah, yang keenam, radang. Penelitian menunjukkan bahwa lemak jenuh dalam daging dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh. Nah, yang ketujuh, resiko batu ginjal. Nah, ini bahaya ini. Protein berlebihan dari konsumsi daging dapat mempengaruhi ginjal karena senyawa purin dari daging dapat membentuk asam urat yang dapat meningkatkan resiko batu ginjal. Yang kedelapan, kenaikan berat badan. Nah, kalau ini pemirsa pasti tahu toh, banyak makan daging pasti berat badannya bertambah. Nah, yang kesembilan, resiko kanker. Yaitu kalau sering makan daging olahan, tubuh rentan terhadap kanker lambung dan kanker usus besar. Pemirsa, kalau beli daging sapi itu kan harus yang sehat toh. Nah, ini saya kasih ciri-ciri daging sapi yang sehat ya. Antara lain, daging sapi warnanya merah segar, memiliki serat halus,
berbau khas sapi, teksturnya kenyal dan padat. Nah, daging sapi berserat halus dan sedikit berlemak. Nah, lemaknya itu berwarna kuning. Nah, kalau bisa ada cap potong hewan, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Yang penting belinya di pedagang yang sudah dipercaya, ya toh. Oke pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Nah, jangan lupa like, subscribe, and share-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.